crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan pembahasan prediksi soal TKA untuk matematika SMA SMK bagian 2. Kali ini materinya adalah operasi bilangan. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Ini dia. Jika A sama dengan 2, B sama dengan negatif 5, dan C sama dengan 3, maka nilai dari A kurangi B plus C adalah, ini cukup mudah ya. Kita lihat, tinggal dimasukkan saja A sama dengan 2 ini ke sini ya. Berarti 2, kemudian B-nya diganti negatif 5, berarti dikurangi negatif 5 seperti ini. C-nya diganti 3, berarti tambah 3. Kalau ada kurangi negatif, ini menjadi plus ya. Sehingga perhitungannya menjadi 2 tambah 5 tambah 3. Hasilnya adalah 10. Sangat mudah ya. Jawabannya adalah D. Soal yang kedua. Bentuk sederhana dari akar 75 dikurangi akar 50 dikurangi dalam kurung akar 12 dikurangi akar 32. Ketika kita menjumpai bentuk akar seperti ini, kita tidak boleh langsung mengurangkan ya. Nggak boleh 75 kurangi 50, kemudian akar 25. Tidak boleh. Karena kalau akar yang bisa dioperasikan penjumlahan dan pengurangan ketika akarnya sama. Nah, bagaimana kalau tidak sama? Maka kita perlu sederhanakan dulu. Kita akan sederhanakan akar 75 ya. Akar 75 dijadikan bentuk perkalian. 75 itu berapa kali berapa? Tapi salah satunya harus bisa diakarkan. Berarti 25 kali 3. Nah, seperti ini. Bisa tidak kalau misalkan 15 kali 5? Kalau 15 kali 5 maka tidak bisa disederhanakan ya. Karena akar 15 juga susah dicari, akar 5 apalagi. Kalau ini, akar 25 bisa dicari dengan mudah ya. Jadi akar 25 adalah 5, akar 3, biarkan saja akar 3 seperti ini. Kemudian akar 50. Kita sederhanakan dulu. Jadikan perkalian dua bilangan yang salah satunya bisa diakarkan dengan mudah, yaitu 25 kali 2. Seperti ini ya. Akar 25 adalah 5, akar 2, biarkan saja akar 2. Kemudian akar 12, ini juga sama. Jadikan perkalian dua bilangan yang salah satunya bisa diakarkan, yaitu 4 kali 3. Nah, seperti ini. Akar 4 adalah 2, akar 3 biarkan saja. Kemudian akar 32 juga sama. Dijadikan bentuk 16 kali 2 seperti ini. Akar 16 adalah 4, akar 2 adalah akar 2 sendiri. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita ganti soalnya ya. Akar 75 kita ganti dengan 5 akar 3, kurangi akar 50, kita ganti dengan 5 akar 2. Kita buka kurungnya langsung ya. Negatif akar 12, langsung saja ini negatif. Akar 12 kita ganti dengan 2 akar 3. Hati-hati di sini, sama di sini. Ini negatif, ini negatif. Jadinya positif ya, untuk membuka kurungnya. Sehingga ini menjadi plus, seperti ini. Plus akar 32, yaitu 4 akar 2. Nah, kemudian kita pilih yang akarnya sama. Berarti 5 akar 3 sama 2 akar 3. Kita kurangkan ini. 5 akar 3 kurangi 2 akar 3. Ketemunya adalah 3 akar 3. Kemudian berikutnya adalah negatif 5 akar 2 sama 4 akar 2. Negatif 5 akar 2 tambah 4 akar 2. Negatif 5 tambah 4. Berarti negatif 1 ya. Negatif 1 akar 2. Tapi negatif satunya tidak perlu dituliskan. Nah, seperti ini. Jawabannya adalah 3 akar 3 dikurangi akar 2. Yang mana? Yang E. Seperti itu. Cukup mudah ya. Nomor 3.
bentuk sederhana dari ini dia adalah yang mana? Nah, untuk bisa mengerjakan soal ini, kita harus tahu sifat-sifat pangkat bilangan bulat. Yaitu ketika bilangan pokoknya sama, kalau perkalian pangkatnya ditambahkan, kalau pembagian pangkatnya dikurangkan. Kalau ada pangkat lagi, nanti pangkatnya dikalikan. Oke, kita akan kerjakan. Saya ingin menghilangkan negatif 1 ini dulu, biar gampang. Caranya gampang saja. Agar negatif 1 ini hilang, pangkat ini ya, maka ini dibalik. Yang tadinya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga ini menjadi seperti ini. 15, A pangkat 3, B pangkat negatif 5, C pangkat negatif 2. Dibalik ini ya. Dibagi 3, A pangkat negatif 2, B pangkat 3, C pangkat 4. Maka ini nggak usah pakai pangkat negatif lagi. Seperti itu ya, untuk menghilangkan pangkat negatif. Kebetulan ini kan pangkatnya negatif 1. Berarti ini menjadi pangkat 1. Pangkat 1 kan tidak usah dituliskan. Seperti itu. Oke, kita akan sederhanakan ini ya. 15 bagi 3 adalah 5. Kita fokus pada yang bilangan pokoknya sama. A pangkat 3 dibagi A pangkat negatif 2. Sehingga menjadi A pangkat 3 dikurangi negatif 2. Seperti ini. Yang B juga sama. Ini B pangkat negatif 5. Yang atas ini ya. Dikurangi pangkat bawah. Kurangi 3. Yang C juga sama caranya. Negatif 2 kurangi 4. Negatif 2 kurangi 4. Kita hitung pangkatnya ya. 3 dikurangi negatif 2. Berarti plus ya. 3 plus 2, 5. B pangkatnya negatif 5 kurangi 3. Negatif 8. C pangkat negatif 2 kurangi 4. Berarti negatif 6. Nah, di sini masih ada pangkat negatif. Biar pangkatnya jadi positif, kalau dia pembilang, jadikan penyebut. Sehingga menjadi seperti ini. 5, A pangkat 5 per B pangkat 8, C pangkat 6. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya sudah paling sederhana. Jawabannya yang D ini ya. Oke, seperti itu. Nomor 4 sekarang ya. Toko elektronik memberikan diskon 20% untuk setiap pembelian TV seharga Rp3.500.000. Jika Andi akan membeli 2 TV sekaligus, manakah pernyataan yang benar? Jadi jawabannya lebih dari satu ini ya. Pilih semua jawaban yang benar. Yang pertama, harga 2 TV setelah diskon adalah 7 juta rupiah. Betul atau salah? Kelihatannya salah ya. Harga TV awal saja 3,5 juta. Beli 2 berarti 7 juta. Tapi ini belum didiskon. Berarti setelah didiskon harusnya berkurang ya. Oke, jadi yang A itu salah. Yang A ini salah. Sekarang yang B. Diskon total adalah Rp1.400.000. Kita lihat, kalau beli TV, totalnya kan harusnya 7 juta ya, total ya. 7 juta. Diskonnya kalikan dengan 20%. Atau 20 per 100. Kita sederhanakan. Coret 2 ini. 70.000 kali 20. Ketemunya 1.400.000. Nah, berarti benar ya. Yang B ini benar. Diskon totalnya Rp1.400.000. Yang C, uang yang harus dibayar adalah Rp5.600.000. Karena membeli 2 TV, berarti perhitungannya adalah harga 7 juta. Ini harga tanpa diskon, kurangi diskon ya. Kurangi Rp1.400.000. Berapa ketemunya nih? Rp5.600.000 betul ya. Rp5.600.000. Berarti yang C juga betul. Sekarang yang D. Harga per unit TV setelah diskon adalah Rp2.800.000. Harga satu unitnya awalnya 3.500.000. Kurangi diskonnya adalah 20%. 20% dari 3.500.000 adalah
700.000. Nah, hasilnya adalah 2.800.000. Berarti benar lagi ini ya. Yang D juga benar. Sekarang yang E, diskon 20% dari 2 unit TV 700.000. Ini salah. Harusnya 1.400.000. Jadi ada 3 yang benar, B, C, dan D. Ini namanya pilihan ganda kompleks ya. Soal berikutnya nomor 5. Seorang siswa mengerjakan soal berikut. Ini dia soalnya ya. Namun ia membuat kesalahan dengan menyederhanakan sebagai seperti ini. Ini jawaban siswa, tapi ada yang salah ini ya. Dia langsung mengurangkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Padahal kalau pecahan tidak boleh seperti ini, harus disamakan penyebut. Jika selisih antara jawaban benar dan jawaban siswa tersebut adalah X, maka nilai dari 4X kurangi 1 adalah, oke, kita akan selesaikan soal ini ya. Kita akan hitung jawaban siswa yang salah ini dulu. 3 kurangi 1 per 4 kurangi 2 kuadrat. Ditambah 5 kali 4 per 8 kali 5. Oke, kita hitung dulu nih. 3 kurangi 1, 2. 4 kurangi 2, juga 2. 2 dibagi 2, 1 ya. 1 kuadrat, 1. Oke. 5 kali 4, ini coret saja boleh langsung ya. Nah, 4 bagi 8, setengah. Nah, seperti ini. 1 tambah setengah berarti 3 per 2. Oke, seperti ini. Ini jawaban yang salah ya. Jawaban yang salah. Kita akan cari jawaban yang benar. Yang benar bagaimana? Yang benar harusnya ini samakan penyebutnya dulu. Berarti menjadi 3 per 4 dikurangi 2 per 4 ya. Setengah itu 2 per 4. Sehingga menjadi 3 per 4 kurangi 2 per 4. Seperti ini. Kuadrat plus 8 kali 4 dibagi 8 kali 5. Kalau sudah sama tinggal kurangi pembilangnya. 3 kurangi 2, 1. Berarti 1 per 4 ya. 1 per 4 pangkat 2, 1 per 16. Seperti ini. Tambah dengan setengah. Ini kalau tidak usah menghitung ini juga boleh ya. Selisihnya kan berarti setengah kurangi setengah, habis. 1 kurangi 16 ya. Jadi kalau salah dikurangi benar selisihnya, berarti 1 kurangi 1 per 16. Seperti ini. Kita samakan penyebutnya. Berarti menjadi 16 per 16 kurangi 1 per 16. Ketemunya adalah 15 per 16. Ini berarti X ya. X adalah selisihnya ini. X-nya sudah ketemu yang ini. Kita jawab pertanyaannya. 4X kurangi 1. 4X kurangi 1. Berarti 4 kali 15 per 16 kurangi 1. Kita coret, coret. 15 per 4 ini ya. 15 per 4. 1 ini berarti 4 per 4 ya. 4 per 4. 15 kurangi 4, 11 per 4. Jawabannya adalah yang C. Nah, seperti itu. Oke ya, untuk operasi bilangan cukup. Semoga bisa dipahami. Kita bertemu lagi di part ketiga untuk materi sistem persamaan linear. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.